saya pribadi yang menguatkan itu yang cukup menguatkan bahwa ada pelaku lain itu dari awal saya bilang di CCTV 0501 Pak Tony. Dan itu juga kan yang menggiring Pak Tony untuk melakukan pembelaan terhadap dua manusia ini kan Pak Tony kan. Apabila CCTV itu tidak ada ya saya mungkin bisa bilang Pak Tony nggak bakalan mau juga ya kan. Bahwa memang tidak ada alat bukti yang menguatkan. Alat bukti, iya nggak mungkin saya tangani. Iya, nah makanya tadi Bang 1312 juga tadi pertanyakan, saya selalu jawab. Saya sebagai netizen Pak Tony, kalau belum Pak Tony mengucapkan dari mulut Pak Tony sendiri untuk mundur dalam kasus ini, saya nggak percaya gitu. Tapi kan teman-teman itu yang digiring, ya di framing Pak Tony, buat orang-orang yang memang tidak suka ya Pak Tony ya. Cuman saya masih saya meyakini bahwa Pak Tony sangat-sangat luar biasa Pak Tony. Terima kasih. Memang kita sebagai rakyat-rakyat kecil nih butuh orang-orang yang membela advokat-advokat seperti Pak Tony ini. Makanya dalam kasus ini saya mengambil hikmahnya, mungkin banyak juga nih abang-abang pengacara yang bermunculan gitu kan. Contohnya seperti Bang Nelson itu ya kan, kita lihat semangatnya buat kedepannya ya, mungkin Pak Tony bisa jadi contoh ya Pak Tony ya buat teman-temannya yang lain ya kan, bahwa memang saya pribadi Pak Tony, saya meyakini ya, walaupun saya tidak tahu dalam kasus ini, tapi saya pernah melihat kasus ini seperti apa gitu kan. Ada kasus-kasus yang lain yang pernah saya lihat, yang pernah saya rasakan kronologisnya untuk penyiksaan Ririn dan segala macam itu. Saya meyakini bahwa ucapan itu tidak bohong Pak Tony. Saya pribadi ini saya bicarakan di sini, saya yakin itu apa yang dibicarakan Ririn itu memang benar. Gitu. Dan untuk ketiga pelaku lain itu yang beliau ucapkan, sebetulnya saya malah meyakini itu Pak Tony ya. Walaupun ada permainan-permainan ya. Pada saat kita di roomnya Mr. Z besok Prio pas akan dihadirkan ternyata berbalik ya Pak Tony ya. Tapi saya itu aja Pak Tony, saya berharap penuh mudah-mudahan Pak Tony diberikan kesehatan, dan Pak Tony mudah-mudahan banyak netizen juga nih Pak Tony yang memberikan, mungkin mengirimi pesan pribadi ke Pak Tony, memberikan info-info gitu kan. Ya, pandangan saya hanya kuncinya di CCTV 0501 dan hasil ekstraksi itu tadi Pak Tony yang dibicarakan sama Ketua LBH Gazanfar ya. Kalau mudah-mudahan Pak Tony ada link lah gitu. Mudah-mudahan masih kita temukan orang-orang baik gitu Pak Tony, orang-orang yang lurus untuk membela kebenaran gitu Pak Tony. Ya, amin. Intinya semoga kebenaran terungkap dan terwujud ya. Nanti kita mengalir saja ya. Ada netizen yang memberikan informasi ya, silakan. Saya siap menampung, membaca ya informasi-informasi apabila ada. Ya, izin Bung Tony. Ada izin Bung Tony. Ari Porong ini di mana ya? Di Bandar Lampung Pak Tony. Oh, Bandar Lampung. Iya, Bang. Oke, pokoknya luar biasa, saya apresiasi. Terima kasih atas support, doa ya dari Mas Ari Porong juga semuanya. Ya. Ini saya melihatnya teman-teman yang bersuara ini adalah teman-teman yang peduli dengan pengungkapan kebenaran ya, peduli dengan keadilan. Ya makanya saya selalu bilang gini Pak Tony, ini hanya sebagian kecil nih kasus-kasus yang viral seperti ini Pak Tony. Justru masih banyak yang tidak pernah kita ketahui Pak Tony. Kasus-kasus seperti ini di luaran yang tidak viral gitu kan. Yang selalu dijadikan kambing hitamnya, korban itu hanya orang-orang yang seperti kita-kita inilah yang dibawa Pak Tony. Ya. Bang Alip, silakan Bang Alip. Itu siapa Bang Alip mau nanya? Silakan. Soalnya ada nih Cak Samen kasih kesempatan Alip Lam naik untuk bertanya ke Pak Tony katanya. Ya, Bung Tony izin bertanya, Bung. Bintang Rozana, hidup Pak Tony, makasih. Silakan. Suara saya kedengeran nggak?
Kedengaran. Kedengeran Ini ya? Wawan Lamongan tetap dari awal dukung Mbak Tony. Makasih. Silakan. Oke. Bung Tony, saya pernah memberikan informasi di Jalur Hijau kepada Bung Tony terkait dengan profiling Aman Yani yang keberadaannya ada di Bumi Asri, Kopo, Bandung. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah di cross check? Apakah benar itu orang yang selama ini kita bicarakan atau bukan? Seperti itu, Bung Tony. Oh, yang pernah telepon ya sama saya ya? Ya, betul. Saya belum sempat ya meng-cross check ini itu ya. Siapa namanya? Ibu perempuan itu ya? Betul. Betul, Bang. Ya. Ya. Ya, betul. Yang iya, informasinya kan dari ibu-ibu itu kan? Karena Ibu Dela itu adalah saksi kunci. Beliau yang benar-benar tahu tentang Mr. X tersebut. Bahkan kan jati diri Mr. X sendiri pun Ibu tadi itu tidak sepenuhnya tahu. Karena dia hanya singgah di rumah tersebut atas perkenalan dari kawannya. Itu katakanlah untuk apa ya? Untuk menghindar, untuk menutupi sesuatu atau untuk numpang hidup gitu. Suara blender. Gimana, Bang? Ya, Mas Alif nanti coba, kalau tidak salah nomor handphone ibu itu dikirim belum ya? Udah pernah dikirim ya ke saya? Saya sudah pernah kirim 2 nomor handphone, cuma dia ini suka gonta-ganti nomor gitu. Suka gonta-ganti nomor. Sama kayak Mr. X sendiri pun sering gonta-ganti nomor. Makanya dia bingung, dia curhat ke saya bahwasanya Mr. X ketika dia pergi dari rumah saya, itu handphonenya selalu nonaktif. Nanti ketika dia mau pulang, baru diaktifin dan dia WA saya. Makanya rasa penasaran saya besar ketika dia ingin pulang ke rumah saya pengen tahu ya diantar sama siapa dia. Oleh karena itu kan si ibu tadi pergi ke ujung jalan, ujung gang ya untuk melihat dengan siapa dia dijemput, dengan siapa dia diantar. Ternyata ya memang dia diantar oleh orang yang berseragam menggunakan laras panjang gitu. Makanya saya ketahui memang dia bukan orang sembarangan, Mr. X tersebut. Nah, terus si ibu tadi juga bingung, jati diri Mr. X sendiri pun tidak sepenuhnya dia tahu gitu. Saking menutup rapat-rapat tentang jati dirinya. Tapi setahu dia, memang Mr. X ini punya istri. Makanya asumsinya ketika handphone Mr. X tersebut tidak aktif, mungkin bisa saja dia di rumah istrinya. Nah, cuman dia cerita Mr. X pernah menawarkan proyek, pernah menawarkan ini dan itu. Jadi bisnisnya berkutat di seputar perbankan, yayasan, garmen, kemudian peternakan dan pesantren, itu aja yang dia sampaikan. Nah, kalau saya memang menduga ya 80% lah dugaan saya. Mr. X tersebut memang orang yang selama ini kita bicarakan. Itu aja, Bung. Makanya sangat saya sayangkan ketika beberapa teman-teman saya juga pernah saya kasih clue seperti itu. Saya kasih alamatnya, saya kasih fotonya. Cuma herannya ketika saya tanya, ya kan diam 1000 bahasa, nggak ada jawaban. Apakah sudah di cross check atau belum? Kalau sudah di cross check kan enak sebetulnya. Kalau memang itu tidak benar, ya katakan tidak benar. Kalau memang benar kan berarti ya ini informasi penting kan, seperti itu. Mas Alif, punya nggak foto Mr. X itu? Oke, jadi pada suatu ketika deh, rasa penasaran saya kan dalam. Karena apa? Pada saat Mr. X itu ada di rumah ibu tadi, itu percakapan saya kepada ibu tadi itu terbatas. Karena dia ngomong, ada Pak ini ya, gitu kan. Bentar ya,
kita sambung lagi nanti gitu kan. Nah, karena rasa penasaran itu ya kan, saya coba fotoin. Saya nggak percaya kalau Mr. X itu ada di rumah, difotoin tapi dalam keadaan dia lagi tiduran di alas tikar gitu loh, Bung, di alas tikar. Cuma itu kan kejadiannya di tahun 2024 ya. Foto tersebut itu nggak saya, ya mungkin nggak tersimpan di galeri atau bagaimana. Cuma saya pengen minta lagi sebetulnya sama ibu tadi. Sayangnya dua nomor handphonenya itu, dua nomor WA-nya sudah tidak aktif. Dan saya juga heran ya, biasanya dia balas messenger saya di Facebook. Tapi kali ini tertutup. Seolah-olah dia sudah tahu gitu kan, ada sesuatu hal yang tengah memantau gitu kan, mengintai. Makanya dia nggak ngebalas messenger saya, dan di aplikasi karaoke pun nggak balas DM-an saya gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu. Berarti kan pembicaraan mengenai hal seperti ini dia sudah ketahui. Cuma memang dia nggak nutup akunnya masih ada. Cuman kan yang saya lihat messenger saya tidak dibalas tapi aktif gitu loh, hijau. Seperti itu. Makanya kan saya berharap ada kawan-kawan kita yang mau cross check ke sana dengan strategi. Strateginya jangan dulu menemui dia. Ya temui orang-orang yang kenal dulu. Betul nggak? Ini foto ibu tadi, ya kan, kenal nggak dengan ibu tersebut? Jika ada tetangganya, oh iya, ini memang oke. Baru perlihatkan foto Mr. X. Apakah ini orang yang pernah bersamanya? Kalau memang jawabannya, oh iya benar, ya artinya kan informasi penting itu kita miliki sebetulnya. Itu aja sih, gampang, simpel, Bung. Sebentar, Mas Alif tuh pernah kirim ke saya foto ibu itu ya? Sebentar. Saya coba lihat chat Mas Alif mengenai foto ibu itu ya. Jadi ibu itu sekarang sudah tidak komunikasi lagi ya, susah ya. Saya putus komunikasi sama beliau itu di akhir tahun 2024, Bung. Nah, hanya kawan saya saja, 2 orang, laki-laki dan perempuan, kawan sekolah saya, untuk urusan perbankan. Jadi diinformasikan oleh ibu tadi bahwa Mr. X ini bisa membuka kunci perbankan, gitu loh kan. Mungkin seperti inilah desainnya ya. Kalau misalkan kalian, dia bilang, punya uang 17 juta, ya kan, maka si Mr. X ini bisa membuka kunci perbankan. Nanti paling cepat 1 minggu, paling lambat 2 minggu, uang itu sudah cair dengan jumlah yang beratus-ratus lipat, artinya 170 lah ya. Nah, ini sama persis dengan informasi yang pernah saya dapatkan di kasus Pauman ini. Ya kan, ada bisnis, ya kan, modalnya sekian, ya kan, terus ininya keuntungannya sekian gitu kan. Tapi kan ininya beda gitu kan. Skemanya beda. Kalau yang di ibu tadi itu kan masalah perbankan. Kalau yang di sini itu masalah bisnis. Nah, kalau ini kan bicara masalah bahasa saja kan, masalah desain aja. Tapi sih polanya sama. Nah, maksud saya begini, kalau memang dia adalah benar orang yang selama kita bicarakan dan menggunakan pola-pola seperti itu, berarti artinya jika memang masalah perbankan itu katakanlah cuman penipuan, pertanyaannya apakah selama ini dia telah banyak melakukan penipuan di sana sini ya oleh beberapa orang gitu loh. Seperti itu, Bung. Tapi Ya, sekarang gini, Mas Alif, kalau nomor ibu itu tidak aktif karena sering ganti nomor, ya, maka bagaimana saya untuk mengecek itu? Sementara alamat juga kan tidak tahu. justru itu sebetulnya gini loh, Bung. Saya juga kan karena saya intensitas pekerjaan saya juga terlalu sibuk, saya nggak bisa
investigasi juga ke sana. Saya berharap ada teman-teman yang terdekat dari sana aja. Kan saya sudah telepon Bung Tony waktu itu. Kira-kira ada nggak teman-teman kita yang dekat dari lokasi perumahan itu? Kalau ada, kan gampang tinggal naik motor. Tanya aja sama orang-orang. Bu Bu X tadi itu familiar di kampungnya. Jadi dia sudah terkenal. Ya kan, suka ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu, kemudian suka ikut apa ya? Ya ikut urusan-urusan kayak arisan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi gampang sih sebenarnya kalau mau nyari, gampang. Ya alamatnya di mana? Sudah saya sampaikan kan di perumahan Bumi Asri, Margahayu, Kopo, Bandung. Kopo ya. Ya, chatnya masih ada kan ya Bung ya? Coba nanti saya ini chat saya itu banyak Ya, sekali. namanya orang Kalau sibuk. belum pernah saya simpan, berarti Mas Alip harus chat lagi Oh, baik. biar muncul. Ya. Oke. Kalau mau chat sekarang silakan. Nanti biar kita bahas. Baik. Biar muncul chat namanya. idolanya Pak Tony. Pak Tony, ini idolanya Pak Tony, dia chat saya. Saya fan banget sama Pak Tony. Siapa ini? Ini zaman dulu itu orang Purwakarta. Oh, waktu di Bandung ini. Iya, nih. Iya. Pak, aku bukan sama Pak Tony. Wawan Lamongan, yang penting DM aja ke Pak Tony, jangan dibuka semua. Ya bener tuh. Ini ya. DM. Ya, macam. Mungkin yang lain, silakan. Ya mungkin yang lain teman-teman ada yang mau ditanyain sama Bang Tony. Ini apa ya? Mas Alip. Ya, itu Oh iya. di dua nomor Bung Tony udah saya ping tuh. Ya, ini ada Ibu D ya, nomornya Ibu D ya. Nah, ada nih Ibu D, ada 2 nomor nih. Nah, ini nggak aktif semua ya. Ngerti semua. Oke, kemudian ada nih alamat ya tadi. Nah, cuma ini kan nama komplek. Untuk lebih detailnya nomor atau bloknya bisa dikirim ya. Gini, Bung Tony, perlu saya jelaskan. Saya dapat alamat tersebut juga dari teman saya yang bernama Nova, kawan sekolah saya, gitu. Karena waktu si Ibu D tadi menawarkan sebuah urusan perbankan, ya kan, maka beberapa teman-teman saya coba untuk dihubungi, gitu kan. Nah, kedua orang tersebut tertarik. Iya. Kedua orang tersebut tertarik, Hadi dan Nova tertarik gitu kan. Namun sejauh ketertarikan itu dan mereka melanjutkan ke hubungan percakapan telepon, itu saya udah nggak ada urusan karena saya ada urusan kerja ya di luar ya. Saya nggak tahu menau. Nah, ketika ada kasus Pauman ini, saya mulai tertarik. Makanya oleh karena itu saya coba untuk menghubungi Bu Dela, kan ternyata handphonenya nggak aktif. Saya putar otak lagi, saya inget kawan saya nih. Nah, saya tanya, itu waktu urusan sama Bu De tadi, sudah sejauh mana? Oh, waktu itu dia bilang hampir pertemuan di rumahnya. Ya intinya Hampir alamat pertemuan di kompleknya ada nggak? Bu De, cuman sayangnya dia minta penambahan uang. Ya kan, dia minta aja, Mas penambahan Alip. uang. Ya, udah. Nominalnya sih nggak banyak, cuma 5 juta. Mas Cuman Alip. kok nggak masuk akal. Kesepakatan awal sekian. Dia Mas minta Alip, udah gini aja, simple. kita batalin aja, cancel. Nah terus saya tanya alamatnya Diam yang, dulu, yang Alip. di pertemuan Alip. itu Alip, diam dulu.
Iya, ini ngobrol panjang lebar juga yang saya tanyakan ini. Alamat lengkapnya, blok dan nomor punya nggak? Mas Alip ini baru info ke saya mengenai nama perumahan. Rumah itu luas. Alamat lebih detailnya mengenai jalan, blok atau nomor punya nggak? Saya nggak ada, nggak punya, Oh ya udah. nggak punya. Kalau Ya punya mah udah, yang Mas. mah saya Berarti tinggal ya agak jelasin orang aja. agak susah juga nih nyari Ibu D di perumahan Kopo ini. Apakah bisa apakah memang dia menetap di situ, Mas? Dia tinggal di situ, dia punya rumah sendiri di Oke. situ, ya kan? Anaknya ada 3. Oh ya udah, kalau punya rumah di situ, mudah-mudahan satu komplek ada yang mengenali ya. Ya, amin. Ya udah. Oke, Mas Alip, terima kasih banyak infonya dan mengingatkan lagi ya mengenai info itu. Makasih banyak. Jadi jam 12. Oh, cepat. Tapi kan dia push. Habis saya pikir gini Bung Tony, waktu saya cek terakhir Bung Tony itu kan apakah sudah ada informasi mengenai Ibu D. Nah, cuman kan hanya checklist 2 gitu. Nggak dibalas sama Bung Tony kan. Akhirnya saya coba komunikasi sama kawan-kawan kita di Komal. Begitu juga nggak dijawab juga gitu. Jadi aneh. Ini kenapa nih? Saya khawatir, takutnya ada intimidasi karena mengingat menurut informasi sih memang si Mr. X ini dikawal gitu loh. Nggak ada sih, Mas. Saya alhamdulillah selama menangani perkara ini nggak ada intimidasi, nggak ada apapun, nggak ada. Jadi ya berjalan aja ngalir, Mas Alif. Cuma kalau tidak terjawab ya mungkin karena saking banyaknya komen inbox ya WhatsApp ketimpa kan. Ya, kemudian sibuk kan. Ada urusan Itu. lain. Tapi makasih Mas Alif ya sudah mengingatkan, nanti saya agendakan lah untuk cek ya. Ya. Mas Alif. Tapi apa perlu Oke. nggak kira-kira saya jelaskan di Mas sini, Alif, Bung? makasih. Apa perlu nggak saya jelaskan di sini terkait informasi Mr. X dari keterangan Ibu D? Siapa Mr. X sesungguhnya dan Udah nggak perlu. nggak perlu ya? Oke, siap. Udah nggak perlu. Kabur nanti. Nggak perlu. Nanti apa ya namanya? Ini kan belum pasti ya. Dan ini kan belum pasti. Jadi Nanti aja. terus kemudian yang kedua, ini kan diinformasikan ke saya kan udah jelas. Justru kalau ini suatu informasi yang bagus, ya sudahlah japri aja ke saya kan, Mas Alif, kan gitu. Kecuali memang nggak pasti mau buat pembahasan ya silakan kan. Tapi kalau pasti udah cukup japri ke saya. Sebetulnya Bung, Mr. X ini saya bidik itu di kasus Subang. Di kasus Subang saya Udah nggak perlu dijelaskan Mas. Oke, siap. Nggak perlu dijelaskan. Barangkali yang lain mau kan gantian nih, mau yang lain barangkali mau naik atau mau memberikan masukan atau barangkali ada yang bertanya, Mas Alif. Silakan suprot ini kopi pahit atau ini Mbak Jelita. Saya izin Mr. Ji. Makasih ya Mas Alif, makasih ya. Oke, ex-Fibers. Silakan ex-Fibers. Ya, Bang Alif. Jadi saya mewakili teman-teman yang saat itu bicara soal ini ya, yang dimaksud ya. Memang kami kesulitan karena alamat lengkap tidak ada. Kemudian nama akun media sosialnya juga Bang Alif saya nggak dapat gitu loh. Makanya bukan aneh Bang Alif, tapi memang susah kalau mau nyari. Ya, saya Karena kita menyadari. jauh ya. Saya menyadari. Cuma untuk pemetaan yang simpel, ya kan kita temuin RT. Setiap wilayah kita selalu temuin RT, jangan orang perorangan RT, karena RT lebih tahu tentang warganya kan.
Kalau kita tanya satu-satu warganya akan lama lagi gitu loh. Ya itu kan? teknis lapangan Bang. Kalau bagi kami yang jauh, bukan orang Bandung, ya kan, kesusahan untuk tracking itu. Nah itu dia justru Nggak itu ada kan. alamat lengkapnya, nama Iya, akunnya juga Bang Alif nggak kasih. Susah Bang. ya, karena memang sayangnya saya hanya mendapatkan alamat itu dari kawan saya yang mau mengatur pertemuan dengan ibu Oke, tadi. sudah dijelaskan tadi. Lanjut lagi yang lain. Nanti DM saya ya, DM saya. Siapa Mister yang DM? DM saya ya, nanti kalau ada info-info ya. Oke, siap Mister. Ya. Pokoknya terima kasih semuanya atas infonya, atas kepeduliannya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih. Atas supportnya. Oke, berapa banyak tuh masih kawan-kawan kita? Ada jalur NJ nih. Assalamualaikum buat semuanya. Masya Allah ada Pak Tony RM, penggemar Beratu Mr. Z. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kawan-kawan, yo. Jalur NJ. Jalur NJ. Kata Sinta Flow, ganti topik katanya. Silakan. Ya, ganti topik yo. Izin pala ngopi dikit Pak Tony. Ya. Sin XP27 langsung aja terkait alamat. MH tuh, saya asli Bandung Kopo Pak. Nah, ini ada orang Kopo tuh. Langsung nyambung. Coba bantu tuh MH, ada enggak? Ibu Dela namanya. Udah. Nah, coba ada enggak Ibu Dela di sana? Bantu MH. Nama Facebooknya Delawati ya, nama Facebooknya dengan akun yang sama. Ada dua akun Facebook dengan nama Delawati dengan foto yang sama tampilan berbeda gitu. Cari aja Delawati, ketemu deh pasti. Tuh, MH, coba bantu yang asli Kopo Bandung. Siapa tahu kan, ini kan orang-orang yang komentar bahkan memberitahu bahwa dirinya di Bandung, berarti kan siap untuk mengecek kan, karena satu daerah di Kopo ini kan. Izin Pak Tony mau nanya tapi lompat nih kayaknya. Lompat dari kasus Pauman ke kasus DRL ya Pak Tony. Jangan lupa ngopi Pak Tony, Mister Rim Mbak Suci. Silakan. Mbak Jelita ya. Siap Pak Tony. Gini Pak Tony, kan terkait sama saksi yang mau datangnya itu mundur-mundur terus masuk di tanggal 2 Agustus ya Pak Tony. Itu saksinya itu tuh setiap ada sidang itu dia mantau loh Pak Tony. Saksi siapa nih? Saksi yang nggak datang terus diagendakan lagi di luar negeri itu diagendakan datang tanggal 2 Agustus. Nah itu mantau setiap persidangan itu selalu mantau Pak Tony. Jadi saya sedikit khawatir ya di situ sih ya, khawatir ya, kayak penting aja saya nih. Saya sedikit khawatir ya Pak Tony, itu salah satu strategi ya untuk dia mendengarkan semua saksi-saksi, keterangan dari saksi-saksi, akhirnya dia datang beralibi gitu loh. Jadi saya berharap ya Pak Tony, berharap udah siap ketika dia datang gitu loh Pak Tony dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelegar. Itu saya amat tunggu sekali Mengkate bedeng gegak. Saya amat tunggu sekali kehadiran saksi itu Pak Tony. Benar. Tapi rasanya dia berstrategi Pak Tony. Kecilin dikit nak. Rasanya dia tuh berstrategi lah ya. Jadi mundur sampai semua saksi itu datang semua, baru dia datang. Ceritanya mau jadi pahlawan yang belakangan datang. Gitu Pak Tony. Terima kasih pendapatnya ya. Terima kasih pendapatnya. Jadi begini, siapapun yang menjadi saksi yang diperiksa di muka persidangan tentu ya akan ditanya sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Ia dihadirkan menjadi saksi itu akan menerangkan hal apa.
Nah, disitulah kemudian ditanya baik oleh penuntut umum maupun oleh advokat terdakwa maupun oleh hakim. Jadi ya setiap orang pasti punya strategi karena punya tujuan. Tetapi yang digali oleh jaksa penuntut umum ini kan yang digali fakta. Digali oleh Pak Advokat juga fakta. Yang digali oleh majelis hakim juga fakta nanti. Sepanjang ya, yang akan dijelaskan itu adalah yang ia alami, yang ia ketahui, pasti bisa jawab. Tetapi kalau yang dia tanya ya, tidak ia alami, tidak ia ketahui, berstrategis seperti apapun pasti tidak bisa jawab. Seperti saksi yang sudah tadi ya, kayak dokter Nanang, tentu apa yang diberikan pendapat oleh Mbak Jelita juga sama, pasti berstrategi kan begitu. Cuma ketika ditanya aturan, ketika ia tidak tahu kan nggak bisa jawab, bener gak? Benar, Pak. Iya, jadi ngalir aja sih, mengalir. Dan kalau memang ia tahu pasti bisa jawab. Kalau nggak tahu ya pasti nggak bisa jawab. Dan persidangan ini kan saya berpikir positifnya ini kan mencari kebenaran. Ya. Jadi Dr. Richard Lee yang dituduh dan didakwa melakukan tindak pidana Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya ini baguslah dibawa ke persidangan ini biar ada kepastian hukum. Apakah Dr. Richard Lee nanti terbukti atau tidak melakukan tindak pidana di bidang atau di Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu sih saya berpikir positifnya ini adalah mencari kebenaran. Itu. Jadi siapapun yang datang saksinya ya, pasti akan ditanya sesuai dengan kapasitasnya. Ia dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu mengetahui tentang apa, kan itu. Pasti akan ditanya mengenai hal itu. Itu Mbak Jelita. Tapi terima kasihlah pendapatnya. Ini berarti Mbak Jelita ini ngikuti persidangan yang sudah-sudah. Terima kasih Pak Tony. Itu apakah akan dihadirkan saksi-saksi Pak Tony? Kan lagi di mana? Lagi di hotel di Jakarta Utara ini. Lagi bertemu Mr. G. Apakah nanti akan dihadirkan saksi-saksi ahli Pak Tony? Baik dari jaksa maupun dari pihak Dr. Richard Pak Tony? Ya, kalau dari berkas yang saya terima, berkas Dr. Richard di berkas terdakwa ya, itu ada beberapa ahli yang sudah di BAP dan BAP-nya ada. Kalau BAP-nya ada pasti dihadirkan tuh oleh penuntut umum, oleh jaksa. Nah, tentu ahli-ahli yang akan dihadirkan itu yang akan memberatkan Richard Lee, pasti itu. Nah, lalu bagaimana dengan Richard Lee? Apakah menghadirkan ahli juga? Pasti menghadirkan ahli juga. Jadi peristiwanya sama, tetapi nanti ahli lah yang berpendapat berbeda nanti. Tinggal hakim lah nanti yang akan menilai dan memutuskan. Itu Mbak Jelita. Ini buat edukasi ya, jadi saya objektif. Siap, terima kasih banyak Pak Tony. Ditunggu gebrakan di sidang-sidang selanjutnya. Dinanti Pak Tony. Oke. Makasih Mbak Jelita. Naik lagi tuh. 352. Iya, kalau Pak Tony di situ naik terus karena pendekatan sama Pak Tony tuh. Silakan yang lain. Aku nih Yang belum bersuara ataupun yang di bawah yang ingin naik boleh ya Mr. Ji ya. boleh. Tinggal kasih tahu mau naik, mau menyampaikan atau mau bertanya atau Ada kosnya. silakan.
Pak Tony, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu tadi Lisa ya? enggak, Ibu Lisa ya? iya Liza Said. Iya. Ya, Pak, silakan. enggak bernarasi Pak Tony, tapi seneng banget udah bisa apa ngelihat Pak Tony lagi, udah sempet lama menghilang kayak gitu kan. Iya. Ya. Itu sempat kasih informasi juga ke WA-nya Pak Tony, dijawab. Aku seneng banget. ada apa namanya? Ada perhatian gitu loh. Siapa nama WA-nya siapa? Liza Said. Jadi Lisa Said ini nama asli ya? Iya, nama asli. Oh iya, ada nih. Oke. Ya udah Pak Tony, Oh, aku iya. nggak bisa lama-lama karena besok mau kerja, mau siaran. Saya tinggal di Indramayu Pak Tony. Siaran apa? Siaran radio Elsanda di Jatibarang. Oh, Tanda Jatibarang. Iya, oke. Masih eksis ya Radio Elsanda. Masih eksis sampai sekarang, begitu. Oke, terima kasih Mbak Lisa Said Ya. atas perhatiannya. Sama-sama Pak Tony, Ya, aku sukses tutup ya di Elsanda. Ya. Tanya Mbak, Oke. Komal di mana aja? Oh, itu ditanya sama Mr. G Komalnya di mana aja katanya. Di mana-mana saya Emang mah. Anda harus dijawab. Aja yang Komal. Iya deh. Oke Pak Tony, terima kasih ya, Oke. Bang Nelson sama Mr. G, thank you banget loh. Hai. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bacakan dulu ya. Ini Mr. Lim. Iya, kalau bahas Aman Yani naik lagi katanya. Kemudian Kocor Pak Tony selalu joscis, makasih. Siliwangi Pak Tony makin gagah, makasih. Siliwangi. Yance Oscar, hello Pak Tony, ya makasih, hello juga. Ki Guntur Pamungkas, Ki Guntur Bumi Pamungkas. Nah ini Pengikut asli itu. ini sering WA saya nih, inbox kalau nggak salah ya. Ya, makasih Pak Tony tanya, makasih Ki Guntur Pamungkas. Kemudian Mai, hebat kan kita Pak Tony dari Senin sampai Selasa di Komal ini. Luar biasa hebat. Ini Mr. G nih. Penggagasnya luar biasa hebat. Ya, nggak lelah dalam membahas ya mengedukasi. Sinta Flow, Bapak gimana kelanjutan kasus Pina Pak Tony? Kasus Pina itu kan tinggal 7 terpidana. Saya bukan penasihat hukumnya 7 terpidana. Saya waktu itu penasihat hukumnya Peggy Setiawan aja. Jadi ketika Peggy Setiawan sudah bebas, yang 7 terpidana saya nggak tahu upaya hukumnya apa setelah PK ditolak. Ya itu kuasa hukumnya itu dari Peradi ya, rekan Bang Cutek Bongso ya dan kawan-kawan. Itu Ibu Sinta. Ini Kocor Pak Tony selalu joscis. Makasih. Ini Bu Lisa pegang BGN wilayah Jawa Barat katanya, kata Mr. Lim. Ayu Herli, Doktip suka mereview produk-produk orang, apa yang direview nggak bisa melaporkan Doktip katanya, review orang tanpa izin. Nah ini kembali ya orang yang di produk yang direviewnya itu kan merasa dirugikan atau tidak. Digo Universal Indigo, namaku ada nggak Pak? Ini ada namanya, Mas Digo. Sehat selalu, Mas Digo. Ini juga Mas Digo ini dia apa? Intens ya, peduli, menyuarakan sesuatu yang menurutnya janggal. Aryan Rifki sudah diiming-iming itu sama R itu Pak Tony. Ini apa? Nggak tahu tuh iming apa.
Kalau Rita Sugiarto iming-iming apa? Oleh-oleh Pak Tony. Oleh-oleh, iya. Iya, sebetulnya gini ya Pak Tony ya. Saya baru tahu juga kan itu ada 3 barang bukti handphone ya Pak Tony ya. Ternyata salah satunya itu handphone Evan ya Pak Tony. Iya, Nah, handphone Evan, handphone Jaka, ya, yang diperiksa sebagai barang bukti itu. Kemudian handphone Sela. Selain handphone terdakwa ya. Nah, handphone terdakwa Ririn dan Prio juga ada disita. Yang tidak ada itu handphone Budi, handphone Ois, ya, dan handphone Haji Sahroni ya kalau nggak salah. Itu yang tidak ada. Semangka, sehat selalu Pak Tony, amin, makasih. iya jadi di yang dihadirkan di persidangan itu kan HP-nya Ririn, Prio sama Evan ya Pak Tony kalau nggak salah ya kemarin. Ririn, Prio, Apa semuanya? Apa si Jaka Eva, juga? Jaka, Sela. Oh, Jaka Sela juga itu jadi barang bukti itu Pak Tony ya. Iya, karena chat-chat ya, chat-chat sama Ririn dan video call sama Ririn yang menunjukkan bahwa Ririn ada di rumah Budi kan begitu. Ya. Itu handphonenya disita. Ya, makanya seharusnya dari pihak penyidik kan Pak Tony, kalau memang HP Evan itu ada, seharusnya kan bisa di tracking tuh ya kan, dari nomornya korban, karena Evan kan dia apa ya, menanggapi storynya almarhum Budi kan kalau nggak salah itu Pak Tony ya kan. Iya. Ya, makanya disitulah kita sayangkan itu kenapa prosedur dari awal itu kok seperti ada yang ditutupi gitu loh. Padahal barang bukti handphone itu ya sudah lumayan cukup lengkap gitu kan. Apalagi untuk mencari keberadaan handphone korban. Ya. Di situ kan kelihatan pasti kan komunikasi antara Evan dan HP-nya Budi pada saat itu kan memang HP Budi kan sudah dikuasai korban ya, apa pelaku ya kan? Pelaku. Betul. Ya. Seharusnya kan mudah gitu loh untuk mencarinya gitu kan. Tapi ya itu yang kita sayangkan Pak Tony. Betul. Betul sekali. Jadi mengenai pendapat siapa namanya? Ari Porong Mr. Jun. Mas Arif Porong, Pak Tony. sudah pernah saya tanyakan kepada saksi polisi namanya Inkan. Saudara saksi, saya bilang, ketika Evan menyadari atau curiga bahwa yang WA dia nomor Budi ini, ternyata kemudian Budi sekeluarga ditemukan meninggal dunia. Apakah Anda sebagai seorang anggota polisi punya insting untuk mengecek di mana lokasi nomor Budi yang WA Evan ini, saya bilang. Kan itu, Mas Ari Porong. Lalu dijawab oleh anggota polisi bernama Inkan tersebut, dia tidak melakukan pengecekan, tidak sampai ke situ pikirannya. Padahal yang pertama kali dihubungi oleh Evan adalah polisi bernama Inkan yang kemudian menjadi saksi itu. Polisi tersebut bukan penyidik. Tetapi sebelum saya menanyakan apakah dilakukan pengecekan atau tidak keberadaan nomor Budi yang WA Evan itu, sebelumnya saya tanyakan juga kepada polisi Inkan itu. Meskipun saudara bukan polisi yang menangani, bukan penyidik yang menangani, tapi apakah sebagai seorang anggota polisi punya insting untuk melakukan penyelidikan bila mana ada kecurigaan, menemukan kecurigaan? Nah, jawabannya ya, sebagai anggota polisi itu punya insting. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau punya insting untuk melakukan penyelidikan meskipun bukan penyidik yang menangani, dilakukan tidak, saya bilang, pengecekan
nomor handphone Budi yang masuk ke WA Evan? Tidak. Jadi sudah pernah saya gali ketika polisi bernama Inkan itu menjadi saksi di persidangan. Gitu Mas Ari. Iya, jadi lucu ya kan Pak Tony. Justru biasanya Pak Tony, biasanya di kasus semua kasus ya, kalau apabila tersangka itu sudah tertangkap, barang bukti yang bisa menunjukkan keberadaan kita atau misalkan ada pelaku lain itu kan dari handphone biasanya itu. Ya, Apa dari situ? sangat saintifik kalau menggali dari handphone. Iya, makanya yang saya perhatikan dari kasus ini tidak adanya pengembangan tuh Pak Tony. Ya, Seperti tidak ada pengembangan. Seharusnya informasi sekecil apapun yang diterima dari pihak tersangka itu pada saat itu seharusnya bisa digali lagi kan. Apalagi bukti CCTV segala macam ya, ternyata yang viral di media sosial itu yang kita pertanyakan ya 0501 itu. ya. Oke. Sempak bolong nggak ngadirin pengantin Pak Tony. Siapa ini? Pengantin mana? MH, sehat selalu Pak. Makasih. Mr. Lim, Izin, saya Pak Tony. pendukung Pak Tony dari kasus Pina Cirebon. Silakan, mau ada lagi yang bertanya atau Ya. ada yang mau naik nih? Izin, Bang Tony mau nanya sedikit. Assalamualaikum, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Agus Saya, M. Di mana Mas Agus? iya, saya deket aja. Aslinya dari Bandung tapi saya tinggal di Kuningan, Bang. Ya. Iya. Ya, Bang Tony saya mau nanya nih. Ya. Dari kasus ini ya saya memperhatikan ini banyak bukti-bukti yang kurang akurat lah kalau menurut saya. Apalagi setelah P mengubah keterangan di tengah persidangan dengan munculnya TKP kedua. Tetapi itu dijadikan pertimbangan hakim. Ya. Kok bisa seperti itu ya, Bung Tony? Bahkan keterangan P yang di tengah persidangan itu kan tidak melalui sumpah. Seperti ditanyakan oleh Bang Tony juga, ahli digital forensik tidak dihadirkan, kemudian nggak ada banyak ahli-ahli yang tidak dihadirkan, tetapi kasus ini tetap berjalan dan bahkan sampai ke vonis, sehingga saya berpendapat kasus ini seperti dipaksakan. Apakah ini juga ada kemungkinan untuk menutupi pelaku lain yang lebih besar? Itu saja mungkin pertanyaan saya, Bung Tony. Terima kasih. Apakah kasus ini untuk menutupi kasus yang lebih besar gitu, atau menutupi pelaku lain gitu? Pertanyaannya. Betul, Bung Tony. Ya. Pertama, kalau hakim mempertimbangkan dengan mengabaikan ya kejanggalan-kejanggalan, yaitu wewenang hakim untuk memutuskan. Nah, tinggal makanya perlunya banding yang dimungkinkan oleh hukum ini untuk mengevaluasi apakah putusan pengadilan tingkat pertama ini sudah benar, sudah sesuai hukum atau tidak. Kan itu. Nah, makanya karena ini sudah menjadi putusan hukum, udah diputus, makanya upaya hukum yang bisa dimungkinkan adalah banding, ya, Mas Agus. Nah, makanya sekarang Radian lagi banding. Kita tinggal tunggu putusan hakim bandingnya seperti apa nanti. Kemudian yang kedua, apakah ini menutupi pelaku lain atau kasus besar, kan? Ya, kita tidak tahu. Yang paling Karena penting seperti dipaksakan gitu ya. ya, yang paling penting sekarang ini ya, ke depan kalau memang kebenarannya ada pelaku-pelaku lain, ya
mudah-mudahan ya ke depan terungkap. Itu aja paling ya kita berharap ya. Ya, terima kasih, Bung Tony. Ya, karena kalau kita masih ragu ya dengan orang yang telah dihukum kemudian ada pelaku lain, itu kan berarti kan Mas Agus kan masih mengganjal kan? Ya enggak? Betul. Kita semua masih mengganjal kan? Nah, makanya berharap ya mudah-mudahan kebenaran yang sesungguhnya itu ke depan terungkap lah. Itu aja ya. Iya, amin. Terima kasih, Bung Tony. Oke, jalur NJ ya, Pak Tony makin ganteng, rambut baru, pangling. Pangling berarti orang Indramayu ya, pangling mah. Makasih jalur NJ. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong dikit Pak Tony. Kopi pahit. Ya, jadi saya akan mengikuti setelah viral ya bahwa ada kehadiran Pak Tony di situ. Karena sebelumnya kan saya pikir udah selesai. Waktu itu saya ngikutin kasus diplomat kan ya, Arya Daru itu. Nah, hadirnya Tony itu karena jadi viral. Nah, ada fenomena-fenomena Pak Tony yang saya lihat baik di luar maupun di dalam persidangan yang seperti itu, ada yang mengkondisikan seperti ada yang mengkondisikan seolah-olah dua pelaku ini jangan sampai lepas. Itu menurut pemikiran saya. Nah, terbukti sekarang hasil vonis bahwa mereka sudah diponis mati dan 10 tahun. Nah, tapi saya itu kan jadi bertanya, karena tadi kita sudah mengikuti bahwa ini banyak kejanggalan tapi diponis gitu kan. Menurut Pak Tony, apakah Pak Tony masih yakin dengan adanya pelaku lain atau tidak gitu? Karena Pak Tony bilang bahwa Priyo sudah mengakui dan keluar dari Pak Tony gitu, sehingga tidak ada bukti lain untuk menguatkan bahwa Ririn bukan pelakunya gitu Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, sebenarnya saya ini kan hanya advokat, hanya pembela. Membela siapa? Saat itu membela Priyo juga ya, selain Ririn. Kemudian yang saya bela berubah keterangan. Kan itu. Nah, informasi yang saya dapat dari orang yang saya bela saat itu, dari Priyo. Pertanyaannya, apakah Tony masih yakin? Ya kembali, Priyo yakin tidak ada pelaku lain. Kalau Priyo sudah tidak yakin, ya sudah, nikmati hukuman itu. Kan gitu aja. Nah, saya mah tidak berdampak, yang dihukum bukan saya kan. Saya membela kalau orangnya mau dibela. Kalau orangnya nggak mau dibela, ya udah, ya sudah. Menurut Pak Saya juga masih banyak pekerjaan lain. Menurut Kenapa Pak Tony, saya katakan demikian? Karena tadi sudah dibahas oleh Kopi Pahit bahwa satu-satunya yang menguatkan, ya, yang menceritakan ada pelaku lain kan Priyo untuk membantu Ririn itu, kan itu, untuk membebaskan Ririn. Sementara Priyonya satu-satunya orang yang ada di TKP, ya, dia berubah. Nah, saya bagaimana mau masih ada apa ya namanya, masih ada harapan. Kalau yakin itu kan berarti masih ada harapan. Bagaimana saya masih ada harapan kalau Priyo yang mengalami, yang menceritakan sejak awal, ya, sudah berubah dan sudah misalnya ya sudah menerima, ya sudah, sulit sekali, kecuali nanti ya kalau ada keajaiban. Misalnya ada keajaiban itu Priyo, ya, kemudian
berubah lagi kan. Walaupun itu sulit ya, tapi saya sebagai advokat kan sebenarnya tidak terlalu pusing ya. Ini yang harusnya orang yang lebih berkepentingan ini ya Prio ini kan sama Ririn ya. Nah, jadi mereka lah yang berkepentingan untuk bisa berkurang hukumannya untuk Prio dari seumur hidup ke pidana waktu tertentu. Pidana waktu tertentu itu kan 20 tahun ya. Kalau berubah jadi 20 tahun, maka bisa mendapatkan pengurangan hukuman seperti remisi ya, dan seterusnya. Terus bisa menjalani 2/3, kemudian bisa bebas bersyarat kan. Artinya potensi untuk bebas itu ada kalau bisa berubah hukumannya ke waktu tertentu 20 tahun. Namun untuk mencapai itu ya salah satunya seperti yang saya bahas sejak sore, harus dibuktikan ada pelaku lain gitu, sehingga bukti ada pelaku lain sampai kemudian diadili dan putusannya itulah menjadi dasar atau alasan untuk PK. Sepanjang tidak ada pelaku lain, berat untuk bisa turun. Ririn juga berat kan itu. Saya jujur aja berat ini 2 orang untuk bisa diterima bandingnya, kasasinya kan. Karena di TKP hanya 2 orang itu Prionya mengakui kan itu sama Ririn. Ya terus gimana? Siapa yang akan menyelamatkan 2 orang itu? Oke, Gitu kan. Pak Tony gini ya. Kan kalau Ririn kan tidak kenal dengan Yoga dan Hardi kan. Tapi dia pernah bersama dengan Joko kan waktu di asrama Penganjang. Itu menurut Pak Tony, pernyataan Ririn benar atau tidak? Karena itu kan tidak ada bukti lain ya. Apakah Ririn punya fotonya atau pernah ada lini masanya ke sana sama-sama gitu. Sehingga ada yang menguatkan Ririn ada temannya di situ Pak Tony. Apa bisa digambarkan sosok Joko itu, Pak Tony? Kalau menurut Ririn dan Prio saat masih menjadi klien saya, Prionya, Joko itu ditunjukkan pada CCTV toko bangunan yang mengarah ke gerbang rumah korban yang jam 5.01 itu. Saat itu menurut Prio itulah gambar sosok Joko. Menurut Ririn juga itulah gambar sosok Joko itu. Kemudian setelah berubah ya Prio kan mengatakan tidak ada Joko kan gitu. Tapi kalau Ririn kan masih mengenali kan, karena tadi yang dijelaskan itu kan benar berboncengan kan, berdua asrama Penganjang. Berboncengan kan, Sehingga Ririn tahu kalau Joko, artinya kalau suatu saat ada informasi sesuai dengan ciri-ciri yang ada di dalam CCTV tersebut, misalnya masuk ke saya, ya saya akan tunjukkan ke Ririn. Ririn ini mengenal nggak? Karena kalau Ririn tahu kalau sama Joko Amaniani kan, tapi kalau Hardi Yoga kan Ririn tidak tahu. artinya Ririn tidak bisa memberikan ciri-ciri ya Pak tentang Joko itu. Kan saya bilang itu yang di dalam CCTV itu, itulah yang digambarkan sosok Joko. Jadi yang di dalam CCTV itu kan kita bisa lihat ciri-cirinya kan. Nah, lalu kalau mengenai ciri-ciri khusus ya, Ririn bisa ingat seandainya ya ada orang yang mirip-mirip yang di dalam CCTV itu. Itu Mas. Jadi kalau digambarkan ciri-cirinya, Ririn itu ya pernah menyampaikan bahwa memang badannya kan agak gempal tuh kan. Ya, persis seperti yang dalam CCTV. Cuma kulitnya itu agak coklat ya, agak coklat katanya. Saya pernah menunjukkan ada informasi ya ke saya, tapi kulitnya putih. Saya tunjukkan waktu itu, Rin, ini bukan Joko.
Enggak Pak, Joko agak hitam, ini mah putih gitu. Ya berarti kan tahu dong dia kan ciri-cirinya kan. Itu Mas. Oke, Kim. Silahkan siapa lagi? Bang Arif Porong. Bang Alip, silakan Bang Alip. Jalur NG, orang jenius anti, terpancing emosi. Ini ngomongin Mr. J kali ini. Yang mana ngomongin saya? Siapa? Bintang Rozana, betul Pak Tony. Ada Mr. Lim, rasain Prio ya. Kocor, akhirnya kena prank ya Pak, dari 1 tahun kena seumur hidup. Mai, santai ya Pak Tony, hidup damai, bahagia, yang merasa terusik ya itu ya mereka. Ya kalau saya sih santai, kan tadi saya ini pembela, ya toh yang dihukum juga mereka, yang bohong mereka dihukum mereka, ya kan saya tidak dihukum ya Mr. J. Ya. Saya mah hanya pembela. Ini ada pertanyaan nih. Ririn itu pernah janjiin Prio duit 100 juta nggak sih? Kata Ririnnya. Saya pernah menanyakan kepada Ririn ya terkait keterangan Prio yang katanya pernah dijanjikan 100 juta. Iya. Ya mana ada, nggak ada katanya, kata Ririn. Menurut Ririn, wong pembunuhannya aja dia tidak tahu kok. Bagaimana mau menjanjikan 100 juta? Intinya tidak ada. Justru Kata menagih gitu yang kata Ririn kan. Nagi amannya ya justru ini. Nah, justru kalau menurut keterangan Prio yang terekam yang saya upload di YouTube ya, Iya, justru angka 100 juta itu ya, menurut keterangan Prio dijanjikan oleh Ahmad Yani ngasih Prio agar tutup mulut kan. Nah, keterangan itu kemudian ketika Ririn, ketika Prio berubah keterangannya, maka dituduhkan kepada Ririn kan. Kan begitu. Tapi Ririn tidak merasa menjanjikan Prio 100 juta. Menjanjikan apa katanya orang, dia merasa tidak melakukan pembunuhan lalu menjanjiin apa kata Ririn. Kalau ada di pledoi itu kan ada bunyi. Bukan lagi 100 juta tuh. 2 juta per minggu. 2 juta per minggu. Bener nggak ya? Ya, Yang keterangan Prio. kan Kata Ririn kalau iya. Kalau gini ya, kalau secara hukum itu kan tidak bisa ditanggapi oleh Ririn karena itu disampaikan pada saat pledoinya Prio, kan itu. Ya, arti pledoinya Prio itu kan sidangnya terpisah kan. Ya. Iya, seperti jadi nggak bisa ditanggapi secara hukum. Namun di luar sidang saya juga tanya kepada Ririn. Tuh Rin, ada info lagi dari Prio kayak gitu. Itu gimana? Bener nggak? Nggak bener Pak. Demi apa? Demi Allah Pak, nggak bener itu. Oke. Itu kata Ririn. Jawaban Ririn begitu. Oke, ini ada yang agak lama-lama dikit ya. Itu Prio Saya kan, boleh nanya nggak? itu Prio kan membacakan, Nanti ya. Prio membacakan naskah tuh, Ya. menyebut nama karena saya disuruh sama Ririn dan Tony, pengacara Tony, Ya. sampai begitunya loh. Prio menyebut bahwa disuruh sama Ririn dan pengacara Tony. Disuruh apa tuh katanya? Disuruh mengakui. Pengakuan yang pertama itu sebelum dicabut itu kan malamnya bikin apa namanya ya, bukan podcast, VT. Ternyata itu kan membaca surat, saya disuruh Tony sama Ririn kan begitu. Ya. Siapa yang buatin surat itu Pak Tony? Nggak tahu tuh. Emang di situ ada siapa tuh ya? Tapi kalau fotonya ada yang ditunjukin gini. Mr. J, ya kalau Pak Tony yang nyuruh nulis itu kan Pak Tony aja belum masuk loh. Belum jadi pengacaranya kok Pak Tony yang nyuruh. Nah, ini cerdas. Nah itu dia nih. Nah, Pak Tony, saya mau nanya ini ya kan. Ini si Ririn sama Prio ini kan
kalau bahasa anak-anak sekarang CS kental ya Pak Tony ya, kemana-mana selalu berdua ya kan. Ya. Ya. Dia kan tahu, Prio sendiri juga tahu, dan kita juga bisa melihat gitu loh. Kliennya Pak Tony ini seorang pengangguran ya kan. Duit dari mana dia mau menjanjikan Prio 100 juta? Logikanya di mana gitu ya kan? Iya. Makanya saya bilang, nah setelah proses yang kemarin itu yang sosok Anggarani itu dilaporkan itu Pak Tony, izin. Dilaporkan tidak itu di Mabes kemarin? Loh, takonmu kok sing miris-miris Tori. Jadi kalau Anggarani polisi ya itu tidak dilaporkan karena itu kan munculnya juga kan belakangan ya, belakangan menjelang pencabutan kuasa dari saya kan, Prionya kan. Nah jadi ya sudahlah kan begini ya, kalau saya sebagai advokat, kalau klien saya mencabut kuasa ya sudah, berarti dia tidak butuh saya lagi. Itu aja sih saya berpikir. Karena kalau saya melaporkan juga apa kepentingannya? Tidak terima untuk kuasanya dicabut, kan nggak etis ya, nggak pantas gitu loh. Ya benar Pak Tony. Ya, jadi ya sudah, kalau orang cabut kuasa dari saya ya berarti saya berpikir ini orang sudah nggak butuh saya lagi. Mungkin ada pengacara atau advokat yang lebih bagus, kan gitu aja. Ya Pak, yang Pak Tony bilang tadi ya, hanya untuk apa? Saya sih khawatirnya ini kan Prio juga kan banding ya kan. Justru yang saya khawatirkan itu memang targetnya ya Prio juga jadi hukum mati. Kita lihat aja ya nanti kan. Prediksi. Karena kalau secara logika, ya kalau secara logika nggak dihukum mati aja bagus, karena korbannya 5 loh. Iya, Ya kan? padahal itu Pak Tony ya mungkin ya karena ada teknik-teknik yang terselubung itu tadi Pak Tony ya kan. Jadi semua itu setelah adanya yang dibilang dibon selama 8 kali kan Prio, ya mulai berubah tuh. Makanya tadi yang Mr. Z bilang bahwa yang nyuruh nulis itu Pak Tony, kata yang menyebarkan framing ini kan, mereka kan bilang Pak Tony nih yang ini yang punya kepentingan gitu kan. Jadi ya kita ya ketawa aja sih, orang Pak Tony hadir pada saat mereka sudah membacakan itu kok gitu ya kan, baru Pak Tony hadir. Makanya gampangnya itu Makanya teman-teman yang lebih mudahnya Pak Tony. makanya teman-teman yang Lebih Silakan. mudah, lebih mudahnya gini Pak Tony. Ya alangkah mudahnya gitu kan, karena Prio ini kan salah satu tersangka yang memang dia ada di TKP ya kan. Jadi pada saat memang ada orang yang menjanjikan 100 juta itu mungkin sudah cair, makanya dia bisa berubah keterangannya Pak Tony dan mencabut kuasa hukumnya dari Pak Tony. Dan berubah semua itu ditimpa karena keririn semua tuh yang tadinya yang melakukan eksekusi awalnya Hardi dan Yoga. Itu keterangan yang di awal ya kan, yang Pak Tony rekam itu kan, itu untung Pak Tony rekam itu ya kan. Dari situ aja kita bisa melihat gitu loh. Di rekaman itu sangat natural Prio menceritakan itu dibandingkan dia membaca teks ya pada saat ya itu tadi, buat mungkin Pak Tony terlalu apa ya, mengkhawatirkan mungkin ya untuk APH di sana ya Pak Tony ya. Makanya sampai diserang pribadi tuh, personal. ya apa, biarin aja lah pada nyerang. Itu Kalau saya kan lagi berjuang membantu. kehadirannya Pak Tony tidak diinginkan secara tradisional gitu loh, ngono loh. Mr. G khas ngono loh. Selamat pagi Saya Bang bacakan dulu nih, ada Retno aja, Pak Tony diam-diam mengejutkan. Ya.
Emang gitu, Mr. Ji? Iya, karena lama ditunggu. Lama ditunggu. Iya. Ternyata statementnya Tiba-tiba muncul di tempatnya Mister sini, gitu loh. mengejutkan. Pak Jul di persidangan katanya kok nggak ada nongol-nongol. Iya. Daripada mereka memanfaatkan, mendingan nggak usah. Ini ada apa nih, De? Jangan break Mr. Ji, nggak tiap hari Pak Tony gabung. Iya, Iya, maksud orang tiap ini hari. mumpung ya lagi. Mumpung ketemu. Jadi saya kan di Indramayu terus. Hmm. Saya lagi sidang Richard Lee ya, ada di Jakarta. Lalu Mr. J ngasih tahu ada di Jakarta. Orang baik masa saya nggak temuin? Tuh teman-teman. Iya. Mai, kelas Pak Tony, makasih. Kita sapa dulu nih, ada Ari Porong. Ini Ari Porong nih. Ini apa? Dara, Pak Tony geraknya cantik banget. Maksudnya geraknya cantik tuh gimana? Anggaplah dia lagi bangun tidur. dia- Ambon. Ada Ari Ambon, Ari Ambon disapa dulu, Ari Ambon. Bang Tony. Iya. Iya, mau nanya. Ini mungkin nggak di kasus ya, tapi kan ada cerita beredar tuh Dudu yang cerita terkait pengambilan uang pensiunnya Ahmad Yani. Pernah ditanyakan ke Ririn nggak? Versi Ririn apa alibinya apa? Ini panjang nih. Apa Bang Tony? Panjang ceritanya tuh. Jadi kalau mengenai pengambilan uang dana pensiun, sebagian sudah pernah dijelaskan oleh Ririn di muka sidang malah. Yang 190 juta, ingat gak? Iya. Yang pertama ya, Bang Tony. 190 juta itu diakui oleh Ririn, dan itu menurut Ririn bayar utang kan, dan itu uangnya dari Dapen kan, dana pensiun kan. Betul. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bulanannya kan begitu, karena menurut keterangan pihak BJB yang waktu dipanggil KDM kan di podcast kan, itu kan ada bulanan tuh ya, per bulan 3 juta kurang lebih ya gaji pensiun ya. Nah itu terakhir April 2026. April 2026. Ya. April 2026 Masuk ayo. terakhir. Oh, padahal orang dua ini udah sekolah ya. Udah di dalam. Nah makanya udah lagi sekolah kok bisa ngambil gitu kan kira-kira. Ya, makanya gini, saya sudah mempunyai bukti-bukti. Nantilah timing yang tepat nanti saya akan sampaikan ke penyidik dan saya akan Nanti aja Pak Tony, nanti kalau udah clear Siap, masalahnya siap. ya kan. Nggak perlu sekarang kok Bang Tony. ya, jadi itu karena bagian dari penyelidikan saya masih lagi diselidiki ya. Jadi saya tidak jelaskan dulu ya. Siap. Gitu. Tadi suruh nyapa siapa? Pak Ari Ambon, kalau Pak Ari Ambon nggak disapa itu langsung turun. Oh gitu. Iya. Ya, tadi udah disapa Mr. J. Sudah saya sapa. Tuh kata Digo, iya yang 100 juta, iya 2 juta per minggu ya. Tuh. Memang pernah dibahas nih sama Digo Universal nih. Sering dibahas. Oh iya, silakan. Mau tanya. Mau tanya ke siapa? Kesini Langsung ke saya. Oh, silakan mau ketemu. Kapan lagi? Ini praktisi hukum Iya. apa namanya baru bangkit. Nah, Baru silakan. bangkit nih, Silakan. belajar Bang Tony tadi Hmm. waktu persidangannya Ririn itu kan ada CCTV tuh